Kemarin, pihak Federasi Prancis marah saat Enzo dan beberapa pemain Argentina lainnya menyanyikan chant yang menyebutkan jika pemain timnas Prancis merupakan pemain yang dilahirkan orang tua dari Afrika. Mereka merasa jika Enzo dan Argentina itu rasis, di mana itu pada akhirnya membuat Federasi Sepak Bola Prancis mereka, FFF, mengirimkan surat ke Federasi Argentina AFA dan juga FIFA untuk memberikan hukuman pada pemain Argentina. Tapi tak lama setelah insiden tersebut, kini mencuat skandal Olimpiade soal Prancis yang dinilai rasis ke atlet Muslim. Ketika Prancis justru mengeluarkan sebuah peraturan yang kami pikir sangat buruk, di mana mereka melarang semua atletnya yang akan bermain di ajang Olimpiade untuk menggunakan penutup kepala atau hijab. Baru-baru ini, kalian pasti ingat kan saat Prancis merasa paling terzolimi oleh Argentina karena pemain Argentina merayakan kemenangan ajang Copa America dengan chant yang mengolok-olok timnas Prancis. Yap, saat itu para pemain Argentina menyanyikan lagu yang liriknya pada intinya mengatakan bahwa para pemain Prancis adalah para pemain yang berasal dari negara Afrika yang kemudian memiliki paspor atau dokumen Prancis. Nyanyian itu dinilai sebagai nyanyian rasis yang membuat Enzo dikecam oleh rekan setimnya yang berasal dari Prancis seperti Fofana, yang langsung memposting cerita atau story dengan foto Enzo dan caption, "Sepak bola pada tahun 2024, rasisme tanpa kerumitan." Sialnya, Prancis sepertinya juga lupa jika pemerintah mereka juga rasis dan itu baru-baru ini tergambar saat tim Prancis melarang para atletnya untuk mengenakan hijab atau penutup kepala dalam kejuaraan Olimpiade yang akan diselenggarakan di Prancis beberapa hari lagi. Jadi, menurut laporan yang kami kutip dari berbagai sumber, Prancis dinilai telah melakukan diskriminasi gender rasis atas keputusan untuk melarang atletnya mengenakan jilbab di Olimpiade Paris. Ini adalah kontroversi terbaru seputar Olimpiade yang telah mendapat kecaman dari dunia. Menariknya, meskipun Komite Olimpiade Internasional telah menyatakan bahwa para atlet akan diizinkan mengenakan syal tanpa batasan, Prancis telah memberlakukan larangannya sendiri yang hanya berlaku bagi para atletnya yang ikut serta dalam Olimpiade dan Paralimpiade. Menurut pemerintah Prancis, dalam penjelasan yang dilakukan oleh Menteri Olahraga Prancis, Amélie Oudéa-Castéra, mereka melarang atlet Prancis mengenakan jilbab dengan tujuan untuk melarang segala bentuk dakwah di kompetisi olahraga. Alasannya sih biar netral dalam membela negara Prancis. Apa maksudnya? Itu artinya pelanggaran segala bentuk dakwah. Itu berarti netralitas mutlak dalam pelayanan publik. Tim Prancis tidak akan mengenakan jilbab, ujar Amélie Oudéa-Castéra, sumber Metro.uk. Islamofobia sejak lama. Jadi sejak 2010, sebenarnya telah ada aturan undang-undang di Prancis yang mengatur bahwa wanita di sana dilarang untuk memakai penutup kepala dalam bentuk apapun. Ini termasuk masker, balaklava, niqab, dan cadar atau apapun yang menutupi wajah. Namun karena jilbab tidak menutupi wajah seseorang, maka hal itu diperbolehkan. Dan pada tahun 2023 ini, Prancis juga memutuskan untuk melarang siswa sekolah umum mengenakan abaya, gaun panjang atau jubah yang populer di kalangan wanita di budaya muslim tertentu. Apa yang dilakukan Prancis dalam bentuk aturan-aturan ini pun dinilai sebagai bentuk diskriminasi gender rasis di negara tersebut, terkhusus terhadap Islam. Jadi sebenarnya Islamofobia di Prancis merupakan masalah yang ada dan telah banyak dilaporkan. Di Prancis, Muslim sering menghadapi diskriminasi dalam hal pekerjaan dan pendidikan, seperti larangan mengenakan hijab di tempat-tempat tertentu. Beberapa politisi dan partai politik juga menggunakan retorika anti-Islam untuk mendapatkan dukungan. Selain itu, media di Prancis juga terkadang menggambarkan Islam dan Muslim dengan cara yang negatif, yang tentu saja memperburuk stereotip dan prasangka pada Muslim di sana.
Selamat datang di Olimpiade Islamofobia pertama. Keputusan untuk melarang atlet Prancis mengenakan jilbab selama Olimpiade telah mendapatkan begitu banyak kritikan, terkhusus dari Komisioner Tinggi untuk Hak Asasi Manusia. Mereka percaya bahwa tidak seorang pun boleh mendikte seorang wanita tentang apa yang boleh atau tidak boleh ia kenakan. Pada bulan Oktober, 6 pakar hak asasi manusia PBB menulis surat kepada otoritas Prancis, namun sepertinya itu tidak dihiraukan. Sebagai informasi, di antara 38 negara Eropa yang ditinjau oleh Amnesty International, Prancis adalah satu-satunya negara dengan larangan tertulis terhadap penutup kepala bertema keagamaan dalam undang-undang nasional atau peraturan olahraga individu. Dan itu kenapa mereka dinilai telah melakukan tindakan rasis. Jika melihat hal tersebut, apakah sudah selayaknya status tuan rumah Olimpiade Prancis dibatalkan? Seharusnya begitu ya, tapi sepertinya tidak juga. Mungkin ya, mengingat ajang Olimpiade ini akan berlangsung 10 hari lagi. Dengan pembukaan akan dilakukan pada 26 Juli. Tapi yang pasti, Prancis yang sebelumnya negara dirasisin Argentina, sekarang malah rasis sama atlet wanitanya sendiri. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.